Tempat di Jalan Ampera Raya nomor 123. Hari ini di konferensi pers jelang konser amal kolaborasi Asmen dan Trikarya bersama Tikus Band. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk acara pada hari ini. Dan sebagai pembuka mungkin Bapak Agus Marshall, Mas Agusta Marshall ingin menyampaikan sesuatu sebelum kita mulai konferensi pers pada sore hari ini. Ya, silakan. Kalau yang minta yang manis ini kita langsung oke ya. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sekali lagi kami aturkan atas kehadiran rekan-rekan media di konferensi pers ini jelang konser amal yang diselenggarakan oleh Trikarya, Koperasi Trikarya dan Asosiasi Media Asmen ya. Pada hari ini 17 September 2022. Jadi agenda kita Mbak Wonda nanti selain itu juga nanti ada selain jelang konser itu yang tadi rilisnya sudah disebar juga ada kegiatannya Trikarya ya di sini. Oh ya, sebelumnya kita kasih tahu bahwa ini adalah base camp atau office daripada Trikarya dan Asmen ya teman-teman media yang tergabung di Asmen. Jadi di sini kantornya. Oke kah? Oke. Belum pernah dengar belum sebelumnya? Ada yang pernah, ada yang belum ya? Setiap hari. Ada rekan-rekan media yang sudah pernah hadir ke sini sebelumnya? Belum ya? Belum ya. Oh jadi ini kebetulan tadi pas di sini nggak tahu ini kemana gitu nggak ya? Berarti koordinatornya nanti dikasih tahu ya. Ya itu. Jadi dan Trikarya ini adalah nanti dijelaskan bahwa apa itu Trikarya dan kebetulan ada Pak Sekjen Asmen nanti bisa menjelaskan. Ini sekali lagi terima kasih dan ini adalah base camp kita di sini untuk kita berkegiatan menapaki ke depan ya. Apa kegiatan-kegiatan kita ke depan kita mulai dari sini. Saya kira itu aja Mbak Wanda untuk pengantarnya. Oke, terima kasih atas pengantar yang telah diberikan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi biar semakin menyemarakan konferensi pers pada sore hari ini. Tentunya ini kegiatan yang sangat positif jelang konser amal kolaborasi antara Asmen dan juga Trikarya bersama dengan Tikus Band. Hari ini di hadapan rekan-rekan media sudah hadir dari sisi kanan sudah ada Mas Ari Kasusilo selaku Sekjen dari Asmen. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan Mas Ari. Dan tentunya di sebelah Mas Ari sudah ada Mas Agusta Marshall dari Tikus Band. Dan juga ada Bapak Budi Kurniadi. Ya, Mas Budi Kurniadi selaku Presiden dari Trikarya. Ini kayak tepuk tangannya harus yang paling kencang nih. Dan di sebelahnya juga sudah ada Mas Gema. Ini Mas beneran. Ini merupakan salah satu ketua dari Trikarya dan tentunya akan ada beberapa proyek yang akan disampaikan kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada sore hari ini. Dan tentunya untuk yang pertama, karena menjelang konser amal yang akan diselenggarakan Asosiasi Media Cyber Nasional atau Asmen dan juga Koperasi Trikarya bertajuk konser retrospektif yang akan berlangsung 2 hari dari sekarang, yaitu tanggal 19 September 2022 yang bertempat di Hard Rock Cafe Jakarta. Tentunya tiket yang sudah disebarkan, alhamdulillah konser amal ini disambut dengan sangat baik. Walaupun kuotanya sudah ditambah 30% dan tiketnya alhamdulillah hingga hari ini sudah sold out. Wah. Nampaknya banyak sekali yang mendukung kegiatan konser amal dan tentunya lebih lanjut mengenai konser amal yang akan diadakan dan tentunya acara yang bekerja sama antara Asmen, Trikarya dan juga menampilkan Tikus Band akan diceritakan langsung oleh Mas Agusta yang sudah hadir pada sore hari ini. Kami persilakan Mas. Terima kasih Mbak Wanda. Ya, jadi awal
penyelenggaraan konser amal ini idenya dari Asmen dan Trikarya, bahwa proyek pertama di Asmen itu kan asosiasi media ya. Jadi Asmen waktu itu nanti lebih detail sama Mas Ari konser itu, tapi kita sepakat karena intinya konser amal itu ini karena Asmen yang buat dan Trikarya Koperasi yang buat, jadi lebih kepada nanti hasil penjualan tiket full semua diserahkan kepada Asmen dan Trikarya untuk nanti membantu wartawan-wartawan yang membutuhkan ya. Sebentar dulu nama ya, nelpon ya, sebentar ya, nggak usah. Ya, lagi ya. Buat saya sampai mana saya lupa jadinya tuh ya. Nama ya. Ya. Wartawan yang membutuhkan. Berarti teman-teman ini nanti mungkin didata sama Asmen. Karena banyak wartawan-wartawan jurnalis yang aktif menulis atau meliput, tapi kondisinya secara pribadi itu sangat memprihatinkan. Untuk menulis khususnya di daerah ya, Mas Ari nanti dijelaskan itu intinya. Dan kebetulan itu konsepnya Asmen, dan kebetulan menggandeng Trikarya sebuah koperasi, nanti juga dijelaskan lebih jelas. Yang kebetulan sebelum ini Trikarya itu koperasi khusus untuk insan seni, banyak membantu insan seni. Tikus kan termasuk bagian daripada insan seni kita. Betul, kita semua termasuk. Kita bergabung di sini karena kita punya tertarik ya, kita respect banget sama konsep-konsep Trikarya. Nah, bagaimana konsep-konsepnya kita bisa tertarik? Trikarya nanti Pak Budi bisa menjelaskan tentunya. Sejarah konser amal itu begitu. Jadi kita langsung punya ide, punya gagasan, ya kita garap dan kita eksekusi, dan alhamdulillah dalam waktu seminggu sebelum hari H itu udah sold out tiketnya 400.000 ya, penuh di full ya, VIP itu full banget ya, bahkan ini masih jalan terus tapi udah nggak bisa karena kapasitas kan ya. Dan kebetulan alhamdulillah juga penontonnya juga bukan penonton biasa. Betul. Jadi penontonnya juga yang beli tiket kita lihat orang-orang yang terhormat semua gitu. Jadi kita merasa Asmen dan Trikarya bangga banget dengan kondisi respon dari masyarakat ini, masyarakat kelas atas gitu tentunya. Oke, saya pikir itu aja lah. Oke, dari Mas Agusta ingin langsung menyambung untuk Asmen atau langsung ke Trikarya? Ya, mungkin dijelaskan tentang apa itu Trikarya, apa itu Asmen ya. Mungkin dari Asmen dulu yang punya gagasan Mas Ari. Kami persilakan kepada Mas Ari Kasusilo selaku Sekjen dari Asmen. Terima kasih Pak Agusta. Selamat sore rekan-rekan media semua. Selamat sore. Sedikit saya ingin menjelaskan apa itu Asmen. Asmen itu adalah singkatan dari Asosiasi Media Cyber Nasional, yang merupakan wadah untuk berhimpun komunitas media-media nasional yang ada di seluruh Indonesia. Jadi tujuan kami mendirikan Asmen itu adalah untuk memperluas jaringan media cyber di seluruh pelosok-pelosok tanah air dan mempersatukan visi dan misi mereka di dalam satu wadah, yaitu Asmen. Dan ada satu tujuan lainnya, yaitu untuk mengembangkan citizen journalism. Dalam hal ini kontrol sosial aktif, peran serta warga masyarakat dalam hal kontrol sosial di lingkungannya masing-masing. Dan diharapkan nanti kita dari Asmen dapat mengembangkan sistem ini secara masif di seluruh pelosok jajaran tanah air di seluruh Indonesia. Dan diharapkan Asmen dapat ikut serta berperan aktif dalam mengukir sejarah perjalanan jurnalistik di Indonesia. Itu. Dan agenda-agenda kegiatan Asmen ini salah satunya ialah adanya rapat-rapat kerja, baik rapat kerja daerah maupun nasional. Kemudian kita ada pelatihan jurnalistik, webinar untuk pengembangan kapasitas jurnalis-jurnalis warga. Dan ada satu agenda strategis yang kita jalankan ini,
yaitu adanya konser amal retrospektif ya Pak Ustaz. Nah ini salah satu konser amal yang nantinya bakal kita adakan secara rutin. Kita menggandeng Pak Budi yaitu dari Trikarya dan band legendaris. Kenapa band legendaris? Karena membawakan lagu-lagu yang legendaris, yaitu The One and Only Tikus Band. Tepuk tangan buat Pak Ustaz. Dan tepuk tangan juga untuk Pak Budi. Asmen sangat berterima kasih kepada beliau karena difasilitasi kantor di sini. Wah, nyaman ya Pak? Nyaman sekali, ada kolam renangnya walaupun belum pernah berenang di situ. Nanti perdana teman-teman Asmen kita ceburin atau nyebur bareng? Nyebur bareng siap. Ceburin, ceburin. Kalau untuk Asmen sendiri, mungkin rekan-rekan media anggota dari Asmen sendiri ini ada berapa banyak Pak hingga saat ini? Kita ada perwakilan di 18 provinsi. 18 provinsi di seluruh Indonesia. Ya, sekarang kurang lebih ada sekitar 86 media cyber. Wow, dan itu tidak di bawahnya Bjorka ya? Waduh. Nanti kita dicari bin nih. Jadi setelah penyebaran itu semua, bertemunya di ruang cyber semuanya? Bertemunya di ruang webinar karena, di ruang webinar. Karena kita di pelosok-pelosok tanah air, banyak jurnalis warga itu kita pertemukan di namanya webinar pelatihan jurnalis dan rapat-rapat kerja yang semuanya dilaksanakan dengan cara digital itu. Wow, kayaknya memang sekarang sudah zamannya era digital. Jadi keberadaan Asmen pastinya sangat diperlukan bagi masyarakat, dan bagi masyarakat ingin menyampaikan sesuatu bisa melalui media-media yang ada di Asmen ini ya Pak? Ya betul sekali. Betul, oke. Setelah dari Asmen kita akan berlanjut ke Trikarya. Mungkin rekan-rekan media yang telah hadir di sini juga sudah bersama-sama nih hadir di kantornya Trikarya. Ini adalah base campnya Trikarya, dan di sini sudah hadir Bapak Budi Kurniadi. Tadi minta dipanggilnya Mas Budi Kurniadi selaku presiden dari Trikarya yang akan menjelaskan lebih lanjut apa itu Trikarya dan program-program apa yang sekarang sedang dijalankan. Rekan media yang sempat hadir di tempat ini, kehormatan untuk kita mendapatkan tamu-tamu dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tentunya kalau kita menjelaskan Trikarya, apa itu Trikarya, saya akan menjelaskan dulu logo daripada Trikarya itu. Ini segitiga ini, itu ada tuh yang lebih jelas lagi, segitiga Trikarya. Itu maknanya adalah 3 karya. 3 karya itu yang pertama adalah ide, yang kedua komunikasi, dan yang ketiga eksekusi. Jadi sebetulnya Trikarya ini kita ingin membawa pesan-pesan kehidupan. Seperti misalnya kalau kita lihat kegiatan yang sedang akan kita laksanakan di tanggal 19 September ini saja, itu awalnya adalah pasti dari sebuah ide dari Pak Agusta mungkin dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian ide itu dikomunikasikan kemana-mana, termasuk hari ini kita berkomunikasi, dan di tanggal 19 itu insya Allah akan kita eksekusi. Jadi kalau kita bisa melakukan ketiga aspek dimensi daripada kehidupan itu atau kegiatan manusia itu, pasti kita akan berhasil. Asal tiga-tiganya kita bisa melaksanakannya dengan baik dan sukses. Itulah makna daripada Trikarya. Sehingga itu yang akan kita lakukan dalam setiap kegiatan kita. Seperti kalau kita bisa lihat poster-poster di belakang ini adalah awalnya daripada sebuah ide juga, yaitu ide untuk Golden Talent Hunt itu pencarian bakat di 103 titik di seluruh Indonesia di bidang nyanyi, seni suara, di bidang acting, dan di bidang model. Jadi diharapkan itu semacam Indonesian Idol aja, tapi hebatnya ini dilakukan oleh sebuah koperasi nih, bukan sebuah stasiun TV atau apa. Harapannya dari situ nanti dari 103 itu kita bisa menghimpun insya Allah sekitar 10.000 anggota. Nanti kita seleksi yang menang di daerah-daerah itu akan kita hadirkan di Jakarta. Jadi itu nanti juga sama juga macam Mas Gema ini juga sedang membuat kegiatan juga namanya Girls Band atau Gift Girls atau whatever, yang sama juga melakukan audisi, melakukan juga pasti ide pasti awalnya semua dari ide, yaitu ingin membuat sebuah girl band, kemudian dia komunikasikan, kemudian dia eksekusi.
Jadi itu sebetulnya semua kehidupan manusia itu sebetulnya itu aja yang dikerjakan tiap hari. Kita datang ke sini, kita komunikasi, kita datang cari ide, kita datang untuk eksekusi. Jadi kita sebetulnya karena kita sadar bahwa setiap manusia itu adalah pembawa pesan. Kita sebetulnya masing-masing pembawa pesan. Itu sebetulnya akan kita lakukan juga melalui Trikarya, bahwa Trikarya adalah pembawa pesan. Karena kalau kita cuma ngomong aja, orang mungkin nggak paham apa sih pesan ngomongnya. Tapi kalau dengan kita melakukan sebuah kegiatan, dengan melakukan eksekusi dalam kehidupan sehari-hari, ya mudah-mudahan pesan itu bisa kita resapkan dengan lebih baik. Nah itu maka dari itu kita bersama makanya Trikarya ini didirikan oleh para orang-orang kreatif dan pekerja seni. Di situ ada sutradara, ada produser film, ada penulis skenario film, ada macam Wanda ini adalah MC, MC dan host segala macam. Kemudian juga nanti ada content creator, ada budayawan. Pokoknya kita ingin mengumpulkan orang-orang kreatif di dalam wadah ini, di mana para jurnalis juga menurut saya adalah orang-orang kreatif. Jadi kita berharap mengundang juga kawan-kawan kita bergabung dengan Trikarya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan hal-hal lainnya yang lebih membawakan di kemudian hari. Karena kita yakinlah kalau kita berkolaborasi dengan banyak pihak, pasti kita akan lebih kuat dibandingkan kalau kita berjalan sendiri-sendiri. Itu sedikit tentang tentang Trikarya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, misalnya apa tujuannya, kemudian misalnya apa saja yang sedang kita kerjakan selanjutnya atau di kemudian hari, mungkin bisa kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan datang di sore hari ini. Gitu, Bu Ana. Kemudian mungkin seperti biasa, sebelum rekan-rekan pers di sini penasaran, saya yang penasaran, Pak. Trikarya ini terbuka untuk semua karena kan tagline-nya untuk insan kreatif. Nah, apakah khusus untuk insan kreatif saja atau semua bisa bergabung menjadi anggota Trikarya? Dalam benak kita pada dasarnya semua manusia itu adalah makhluk kreatif. Jadi yang mau kita kalau kita kumpul bersama adalah bagaimana kreativitas kita akan semakin meningkat kalau kita bersama-sama, kan gitu. Pasti karena ide kita pasti akan bertambah bagus dan bagus kalau kita sering berdiskusi, sering mencari ide dan sebagainya. Oke. Dan untuk keanggotaannya sendiri, apakah sudah bisa mendaftar untuk menjadi anggota Trikarya? Sudah bisa mendaftar dan pendaftarannya juga sangat sederhana. Kemudian yang namanya koperasi itu pasti ada yang namanya iuran pokok dan simpanan pokok. Iuran pokoknya, simpanan pokoknya hanya Rp10.000 dan simpanan wajibnya tiap bulan hanya Rp10.000. Tapi bayangan kita adalah kalau kita bayangkan berapa coba followersnya Mbak Im Wong. Betul. 20 juta lebih kan? 20 juta. Tapi dia bukan koperasi kan? Bukan. Coba kalau kita koperasi 10 juta aja. Ini keroyokan nih sama para artis yang ada di Trikarya. Bisa sedapat 10 juta aja kali 10.000 simpanan pokok sebulan. Berapa tuh sebulan? Nah, itu dia. Dengan nominal itu apa yang Trikarya lakukan untuk anggotanya? Akhirnya harapannya kita bisa lebih kreatif dan lebih mandiri. Karena sekarang misalnya para seniman insan film, kalau ingin bikin film pasti mereka bingungnya cari investor, dari mana investornya. Tapi kalau kita bisa bersatu, investornya kita, yang bikin kita, penontonnya juga kita gitu. Jadi menurut saya kita akan bisa menjadi semakin kuat. Jadi kegotong royongan dari seluruh anggota untuk membiayai anggota dengan ide kreatif yang datang juga dari anggota semua. Oke, berikan tepuk tangan dulu dong untuk Trikarya. Semoga visi misinya bisa terwujud dan bisa sampai ke seluruh pelosok Indonesia dan semuanya bisa menjadi anggota dari Trikarya. Oke. Di sebelah Pak Budi sudah ada Mas Wo. Mungkin Mas Agusto ingin menambahkan? Ya, yang disampaikan Pak Budi tadi, Trikarya mengobrol lebih kreatif. Kami dari grup band, ya, Tekus, itu juga bergabung di Trikarya. Karena apa? Tekus sebenarnya udah bisa jalan sendiri, sudah bisa cari sendiri, bisa. Tapi
kalau namanya sendiri itu ya, kita nggak bisa kayak jalan satu kaki. Kita harus punya satu lembaga, satu badan yang untuk mencurahkan kreativitas. Karena kalau sendiri terbatas. Kalau ngumpul orang-orang kreatif di sini, kita banyak hal yang bisa kita kerjakan. Dan Tiko sudah bergabung di Trikarya. Dan salah satu bentuk ide komunikasi dan eksekusi tadi yaitu di sini Trikarya Picture akan membuat satu film layar lebar komersial yang kebetulan Tikus ada dapat manfaat. Iya, berkolaborasi dan juga bersinergi bersama. Karena kita semua saling membutuhkan. Kita membutuhkan media untuk menyampaikan pesan, visi, misi. Karena kita ingin memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak. Seperti halnya saya juga tergabung di Trikarya, walaupun saya sudah bisa mandiri sendiri, tapi saya melihat kita bisa berkontribusi untuk orang dengan lebih banyak, memberikan ilmu kita, men-share ilmu kita, dan juga dengan adanya brainstorming dari rekan-rekan kreatif, kita muncul ide-ide baru yang bisa kita laksanakan bersama. Iya, Mbak Wanda ini harus di banyak televisi gitu kan. Tapi dia juga bergabung ke kita. Mas Gema juga gitu. Dia dari perusahaan rekaman besar di Warner dulu tapi bergabung. Kan pernah dia bisa sendiri. Jadi kita perlu tempat ya. Makanya kalau kalau kita nyuplik sebuah ayat itu kan orang masuk surga itu nggak bisa sendiri, harus berbondong-bondong kan, berbondong masuk ke dalam itu, jadi nggak semua sendiri. Nah kita ini surga artinya bukan hanya kita nunggu mati aja, jadi kita sekarang berkreasi ini kita harus sukses bersama-sama. Nah melalui media, teman-teman media ada asosiasinya, media juga sendiri juga berat juga loh Pak Ari ya, jadi harus bergabung medianya. Begitu juga kita dengan Trikarya ini, jadi ada sumber kehidupan di sana yang bisa kita kelola dan kita akan maju bersama-sama. Oke. Mungkin rekan-rekan media juga bertanya-tanya di belakang para narasumber ini ada kita tahu. Di sini sudah ada Mas Gema dan tentunya Mas Gema bernaung di bawah Trikarya dengan ide-idenya dan beberapa proyek-proyeknya. Boleh silahkan diperkenalkan kepada rekan-rekan media di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya rekan-rekan media. Saya di sini mewakili Trikarya juga. Menurut saya ini adalah satu wadah atau satu contoh kalau kita biasanya sekarang sudah baru-baru ini atau kekinian sering mendengar kalimat tentang logika sadar dan logika bawah sadar, bahwa di sini adalah satu titik di mana logika sadar dan logika bawah sadar kita ini mempertemukan kita semua ini. Mungkin tanpa sadar para rekan-rekan media yang meliput berita, saya sebagai pelaku industri, Om Budi, Mas Budi semuanya dipanggil sebagai businessman, pelaku industri, dan juga dari perwakilan dari ASMEN, organisasi. Ketika kita mempunyai logika bawah sadar yang sama akan kesuksesan suatu industri yang kita tekuni, akhirnya tanpa sadar kita semua bertemu di titik ini, saat ini, dan juga insya Allah ke depannya. Maka dari itu, kenapa saya antusias banget dengan wadah ini? Karena dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, di industri musik itu mungkin belum pernah ada wadah yang benar-benar di dalamnya itu nanti gabungan antara, di situ ada produser, ada konten kreatornya juga, ada sutradara, ada penyanyinya, ada bandnya, tapi dalam satu wadah koperasi gitu. Mungkin masih beberapa orang itu berpikir kok koperasi gitu. Ternyata kalau kita googling atau kita lihat di dunia, ternyata banyak produk-produk besar yang tanpa kita sadarin, mungkin googling sendiri produknya, itu ternyata wadahnya koperasi, bukan perusahaan. Bahkan ada satu kalau sepak bola tuh ada klubnya ya, klub terbesar, bisa di browsing, inisialnya Barca ya kalau nggak salah. Itu ternyata koperasi juga, saya juga kaget gitu. Jadi waktu saya bergabung di sini, melihat idenya, menurut saya ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi suatu wadah yang insya Allah solid dan akan memperbesar
industri kreatif dan insya Allah bisa memajukan industri kreatif tanah air. Karena di sini istilahnya tadi saya minjam istilahnya dari Om Budi, yaitu keroyokan lah gitu. Dengan semua yang kita punya, dengan semua masing-masing punya kelebihannya masing-masing, kita ngumpul di sini. Jadi bisa jadi paguyuban juga. Jadi rumah produksi yang menurut saya akan jauh lebih besar insya Allah daripada yang sebelum-sebelumnya pernah ada. Mungkin itu aja. Terima kasih. Jadi sepertinya industri kreatif tidak dimonopoli dengan kapitalisme. Dan seperti visinya Mas Budi di sini juga ada yang selalu dibicarakan tentang pensiunnya artis-artis. Nah, kayaknya koperasi ini bisa mewadahi itu. Kadang kita sebagai pelaku kreatif atau insan seni, masa depannya kadang-kadang cuma sebentar. Jadi saat kita masih produktif, masih cantik, masih bisa berkegiatan, mungkin kita bisa mengumpulkan pundi-pundi uang saat itu. Tapi menjelang usia-usia yang sudah tidak produktif, sudah tidak banyak tawaran lagi, sudah nggak laku, nah koperasi ini bisa menjadi solusi. Benar nggak Pak? Insya Allah. Jadi itu adalah visi misi yang menjadi tonggak yang ingin diusung oleh Trikarya. Boleh dijelasin dikit. Yang sangat bagus, saya rasa kita tidak perlu takut. Kalau kita udah dapat ide, kadang-kadang ide kita perlu diskusi atau perlu tanya orang lain bagaimana bisa mendapatkan sebuah ide. Tentunya kita akan bisa belajar dan kita bisa menemukan. Dan selanjutnya ya sama lah, komunikasi dan eksekusi. Saya beri contoh, ada seorang sutradara senior juga namanya Adi Surya Abdi. Dia seorang produser, seorang senior lah. Dia angkatannya Meriam Bellina karena dia kebetulan bekas suaminya Meriam Bellina juga diskusi di sini. Saya bilang, aduh saya mau bikin usaha, oke saya mau bikin kopi ini, dia bilang oh. Tapi karena dengan pengalaman hidupnya, akhirnya kita bisa mendapatkan ide dari dia dengan diskusi, malah ide datang dari dia. Dia akan buat kopi di sini, nama kafe atau kopi namanya Kopi Movie. Kopi Movie, kopi, musik dan film. Jadi dia pikir nanti dia kasih ide lagi bahwa nanti dia kumpulkan itu poster-poster film zaman dulu yang mungkin teman-teman belum lahir, ada yang namanya cintaku apa namanya Badai Pasti Berlalu, kemudian Cintaku di Kampus Biru, ada segala macam bintang-bintang film zaman dulu nanti akan dia print dan dia nanti aksesoriesnya akan gitu. Dan di situ bagaimana dia bisa menemukan sebuah ide bikin tempat ngopi tapi beda dengan yang lainnya yang belum pernah ada. Sampai nanti dia pikir nanti kita bikin film di sana, layarnya tuh tembok itu jadi layar. Kemudian nanti kita kolam ini nanti kita bikin catwalk. Orang nanti fashion show dari sini lewat pakai akrilik. Jadi sebetulnya begitu ada dia kata tawar kita bicara kopi, ide dia sudah liar gitu kan. Tapi kalau kita lihat, saya yakin nanti mungkin insya Allah datang berapa bulan lagi ide itu akan jadi di sini. Dan itu idenya namanya Kopi Movie, kopi, musik dan film. Dan jangan heran lagi nanti kalau ada beberapa artis datang ke sini. Jadi di situ aja ide, usia tidak mempengaruhi, sepanjang kita mau mencari ide itu adalah sebuah aset yang sangat besar. Kemudian kita lakukan selanjutnya, kita komunikasikan dan kita eksekusi. Insya Allah itu akan menjadi sebuah kenyataan. Pastinya rekan-rekan media most welcome untuk main ke sini nanti saat Kopi Movie sudah
dibuka, kita akan undang pastinya untuk menikmati kopi di sini, nonton film bareng mungkin di sini, dan pastinya banyak hal yang akan terjadi dan tentunya ide-ide kreatif yang lahir di sini. Terus buat teman-teman media, kalau nongkrong sini nanti banyak pejabat negara, petinggi negara atau public figure yang lain, artis, selebritis akan kita harapkan dan pasti akan sering nongkrong di sini karena lingkungan kita emang di sana. Jadi teman-teman media bisa banyak nyari narasumber di sini. Nanti juga di sini kan akan tempat ini akan jadi diskusi, bisa diskusi politik ya, diskusi apa segala macam tuh, apalagi menjelang 2023-2024 ya. Ini tahun politik 2020, mungkin teman-teman teman media bisa, seluruh media baik yang di bawah Asmen atau yang lain itu bisa akan bertemu dan bisa menjalin hubungan silaturahmi antar media di sini. Oke, nampaknya kita akan berikan sesi ini untuk rekan-rekan media yang hadir. Kami persilakan rekan media yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai Asmen, Trikarya dan juga Tikus. Silakan. Oke, terima kasih. Dari mana? Perkenalkan, Ke sini dong. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Yono dari media Duta Indonesia 19. Ingin bertanya kepada para bapak-bapak yang luar biasa. Yang ingin saya tanyakan pertama-tama, ini kan kalau saya cermati, saya dengar dari awal ini luar biasa ya. Dan tentunya ini di dalam hati para sahabat media, apakah bisa nih para media ikut gabung di koperasi tersebut? Itu saja Pak yang saya tanyakan. Dan sampai iurannya berapa, sampai nanti tunjangan ataupun kedepannya seperti apa, itu saja. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Langsung on point, mau langsung dijawab atau kita kumpulkan pertanyaannya terlebih dahulu? Bisa langsung? Jadi menjawab pertanyaan pertama adalah apakah bisa atau tidak? Jawabannya adalah sangat bisa, dan sebetulnya kita yang mengundang Pak. Artinya kita mengundang karena tujuan kita adalah mengumpulkan anggota sebanyak-banyaknya. Jadi tadi yang sebagai saya jadikan acuan adalah kalau Baim Wong bisa 20 juta, kalau koperasi ini bisa 10 juta aja udah luar biasa Pak. Sangat luar biasa. Dan dengan saya yakin dengan dana simpanan gotong royong yang kita kumpulkan, banyak hal yang kita kerjakan bersama. Kalau kita banyak event, tentunya para jurnalis, para media juga pasti akan terlibat di situ Pak. Karena di culture kita atau di filosofi kita yang kedua adalah komunikasi Pak. Sehingga maka dari itu saya senang sekali bertemu dengan Pak Aris yang bisa mengajak kawan-kawan berkumpul di sini, karena filosofi yang kedua kita adalah komunikasi Pak. Dan kalau kita bicara komunikasi, kita tidak akan bisa lepas dari media. Dan kalau kita yakin, kalau kita ingin berhasil, komunikasi kita harus bagus gitu. Media kita harus bagus. Kalau kita menulis tulisan kita pun harus bagus. Kalau kita bikin konten kita harus bagus gitu. Jadi kita tentunya di situ kita sangat membutuhkan sekali para orang-orang kreatif dan terutama juga yang punya skill di bidang media. Saya rasa demikian cukup. Simpanan pokok hanya Rp10.000 Pak, dan simpanan wajib bulanan hanya Rp10.000 juga. Memang kita buat rendah supaya kita bisa mengumpulkan anggota sebanyak-banyaknya. Demikian. Bisa. Nanti kita bisa siap berikan linknya untuk bisa langsung mendaftarkan. Bisa Bang Haris sudah ada linknya. Batasan usianya bagaimana? Usia sebetulnya tidak terbatas 17 tahun ke atas, anak-anak pun bisa, makanya disebut sebagai anggota luar biasa. Jadi bayangkan kalau anak kita bisa mengajak anak-anak juga kita gabung dalam koperasi misalnya untuk membuat YouTube bersama tentang anak-anak misalnya. Bayangkan bagaimana luar biasanya kekuatan daripada koperasi. Sehingga tidak heran jika pendiri bangsa itu menyatukan koperasi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tepatnya di pasal 33. Itu sebetulnya karena para pendiri bangsa kita sebetulnya sudah melihat kekuatan daripada koperasi.
Terima kasih. Bahkan pernah didiskusikan waktu itu anggota koperasi ini bisa dari 0 bulan. Maksudnya anak yang baru lahir mungkin setelah berapa bulan dijadiin model iklan karena potensinya benar-benar seluas itu dan sebesar itu. Jadi nanti umurnya pun sudah tua pun bisa jadi aktor, aktris. Kreatif sejak awal, sejak dini. Ya. Oke, rekan media lain silakan. Mas Paman dulu. Kenal ya? Kenal. Luar biasa. Ya, bagus pertanyaannya. Terima kasih. Jadi saya mau menjawab begini Mas Agusta. Ya terima kasih. Selamat sore pada mas-mas yang di depan ya. Tadi disebut bapak nggak mau. Tadi mas-mas menghadapi bapak-bapak. Pada mas-mas yang di depan mau saya tanyakan tentang Trikarya kepada. Dari mana Mas? Saya dari Asmen ya. Bagi saya penaung di PPI News 91. Mudah-mudahan nanti kita ada sinergi yang baik. Pada Mas Budi Kurniadi ya, mau menanyakan koperasi. Nah, dari Trikarya ini berdiri tahun berapa? Nah, tentang namanya koperasi ini hari ini kita sangat keren dengan Menteri kita ya, Sandiaga Uno. Nah, sejauh mana hubungan dengan Menteri Koperasi? Keduanya tadi dengan Mas Gemah ya, tentang perfilman. Bagaimana menyikapi hari ini dengan perfilman nasional yang kayaknya mulai redup ya Mas ya? Nah, artinya bagaimana nih di Trikarya ini nanti bergandeng dengan Asmen bisa menghidupkan insan-insan perfilman nasional bisa booming lagi. Nah, ini bagaimana caranya, sinergi apa yang akan dilakukan antara Trikarya dengan Asmen. Tentunya kalau Tikusmen tidak perlu ditanya ya, karena memang sudah luar biasa. Ya kan, kalau ditanya dia malah jawab duluan. Ya. Jadi sudah tahu sebelum ditanya. Jadi itu saja pertanyaan pertama, Trikarya berdiri tahun berapa, terus sejauh mana hubungan dengan instansi ataupun koperasi di Indonesia. Kedua dengan Mas Bima tentang perfilman nasional yang mulai hari ini redup. Nah, bagaimana dengan adanya Asmen ini kita semua dengan di bawah naungan koperasi Trikarya bisa kita hidupkan kembali. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan. Makasih Mas Mamang. Jawabannya adalah saya sudah pernah membentuk beberapa koperasi, diantaranya ketahanan pangan, kemudian juga koperasi digital di alumni saya. Tapi kalau untuk kreatif ini saya baru bikin tahun ini, karena saya baru sadar, waduh ini kayaknya di era digital ini kalau kita nggak mengumpulkan orang-orang kreatif kayaknya ada yang kurang kan itu. Karena semua kegiatan pasti butuh orang-orang kreatif. Kegiatan apa? Mau kita bicara ketahanan pangan, kita mau bicara kesehatan, kita mau bicara segala macam. Pasti kita butuh orang-orang kreatif karena hubungannya nanti ke YouTube, ke Instagram, ke TikTok, ke segala macam, ke media. Jadi bayangan saya kalau kita bisa mengumpulkan orang-orang kreatif di dalam sebuah wadah, ya kebetulan saya berpikir kesempatan itu akan terbuka terus itu. Seperti misalnya kita bicara UKM aja. Nggak mungkin kita memajukan UKM tanpa orang-orang kreatif, nggak mungkin lah. Artinya berbagai kita bicara tentang digital marketing, kita bicara tentang marketplace, kita bicara tentang YouTube untuk promotion dan segala macamnya kan gitu. Sehingga tidak heran nanti di Trikarya juga kita akan merangkul para UMKM, dan saat ini kita juga sudah mempunyai marketplace sendiri untuk para UMKM. Sehingga kita bisa memberikan manfaat manakala mereka berkumpul dengan kita. Saya rasa demikian. Berdiri sejak kapan dan hubungannya dengan baru tahun ini berdiri, dan hubungan dengan kementerian bagaimana? Kita coba mandiri. Oke. Kita coba mandiri Mas. Bagus. Silakan Mas Gemma dari Filman. Industri film justru dengan adanya wadah Trikarya ini, disinilah sebenarnya industri film bisa mulai kita push lagi. Karena apa? Seperti yang tadi saya bilang di awal, di sini itu tempat berkumpulnya para orang-orang kreatif. Jadi sutradara, produser, penulis saja ada di sini. Lalu artis, bahkan manajemen artisnya yang artis-artisnya suka main film layar lebar,
manajemen artisnya aja ada di sini gitu. Jadi kadang artis-artisnya habis selesai main film layar lebar atau habis selesai dari tempat lokasi syuting kadang diajak ke sini gitu. Jadi ini tuh kayak satu titik di mana semua insan kreatif itu ngumpul di sini. Jadi satu titik yang besar, kita usahakan dari titik menjadi satu lingkaran yang sangat besar gitu. Jadi energinya tuh besar sekali. Makanya jangan heran Trikarya ini baru berdiri beberapa bulan dan baru resmi aktenya itu baru jadi. Tapi investor itu udah banyak yang lirik ke kita gitu. Karena benar-benar industri kreatif di dalam semua bidang kreatif di dalam satu wadah itu menurut saya belum ada gitu. Dan biasanya industri film itu kan kesulitan tentang pendanaan. Dengan adanya wadah ini, insya Allah kita bisa benar-benar jadi satu titik yang mempertemukan gitu. Tadi investor-investor yang sudah mulai tertarik, produsernya sudah ada, director atau sutradaranya udah ada, manajemen artisnya udah ada. Jadi di sini talent-talentnya sudah ada. Jadi di sini bisa jadi satu wadah yang mempertemukan itu semua sehingga perputaran roda industrinya diharapkan bisa berjalan jauh lebih cepat daripada di luar sana. Dengan beragamnya nanti film-film yang bisa bermunculan dari sini, otomatis industri perfilman di Indonesia akan naik dengan sendirinya speednya. Mungkin itu. Dan kalau dengan Asmen sendiri? Dengan kehadirannya Asmen justru adalah ibaratnya pengeras suaranya. Jadi pengkomunikasian itu kan sangat dibutuhkan. Seperti tadi, seperti Om Budi bilang bahwa harus ada ide, harus ada komunikasi, baru ada eksekusi gitu. Nah, Asmen ini sangat penting sekali letaknya di area komunikasinya ini. Jadi bisa, dan area di eksekusinya, corongnya, jadi membesarkan suaranya. Ketika kita sudah punya produk yang jadi, kita akan undang Asmen di sini. Apalagi kalau Asmen sudah resmi bergabung, insya Allah kan hari ini resmi bergabung. Jadi di sini semua proyek kita, semua produk kita, Asmen yang akan menyuarakan. Jadi Asmen dan Trikarya menurut saya jadi satu kesatuan. Seperti itu. Tes. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat selaku guru besar yang saya hormati dari Asmen dan juga Pak Budi selaku presiden dari Trikarya. Saya ingin bertanya Pak kepada saya perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Alam, saya dari media CNN. Saya ingin bertanya terkait dengan tadi sudah dijelaskan bagaimana logo yang dijelaskan, yaitu adalah yang pertama adalah ide, kemudian komunikasi dan juga eksekusi. Dari ketiga ini Pak, apakah ini kan kita berbicara konsepnya di Jakarta ya Pak ya, dan juga apakah ada di sekitar mungkin di daerah Pulau Jawa dan juga Bali dan juga Sumatera dan Kalimantan, apakah ya di luar Jakarta, apakah Trikarya ini sudah berkembang lama Pak? Mungkin itu yang saya ingin tanyakan, dan juga apa saja program-program atau target yang ditekankan untuk Trikarya ke depan itu, mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan kepada awak media Pak. Oke, terima kasih. Saya Fajar dari media CNN. Terima kasih Mas Fajar atas pertanyaannya. Terima kasih Mas Fajar. Seperti saya kemukakan tadi bahwa Trikarya baru didirikan pada tahun ini, tetapi bukan berarti kalau kita baru berdiri kita tidak punya kegiatan. Sebagai contohnya adalah Golden Talent Hunt ini sudah ada di 100 titik di seluruh Indonesia, yang insya Allah tanggal 23 nanti adalah dimulainya kegiatan ini, mulai di NTT Pak, di NTT, kemudian juga nanti ini seluruh Indonesia, nanti ada nanti terakhir ditutup di Manado, jadi nanti ada di Sulawesi, ada di Bengkulu, ada di Lampung, ada di Sumatera, 100 titik Pak. Jadi itu membuktikan bahwa walaupun kita baru, tetapi bukan
bukan kita tidak memiliki sebuah kegiatan yang tentunya membuat kita membuktikan bahwa itulah filosofi kita kayak gitu. Itulah filosofi Trikarya gitu. Sebetulnya filosofi Trikarya adalah sebetulnya juga filosofi kehidupan manusia, bahwa yang penting kita harus punya ide aja. Lupakan dulu apakah kita punya uang atau tidak punya uang dulu. Yang penting ide dulu. Setelah ide itu kita baru komunikasi. Paling tidak kita komunikasi dengan diri kita sendiri. Apakah ide kita itu memang valid nggak? Mungkin nggak kita bikin 103 event di 103 titik negara, di 103 titik kota. Tapi menurut kita ternyata setelah kita urai-urai mungkin juga gitu. Karena apa? Karena di tiap kota itu kan mereka banyak para IO yang pengen punya kegiatan juga kan gitu. Jadi kita rangkul aja IO di kota-kota itu semua. Dan di kota-kota itu ternyata para pemerintah daerahnya, entah itu bupati, wali kota, suka dengan kegiatan ini karena mereka mendukung, karena mereka kan ingin juga putra-putra daerah mereka juga naik ke tingkat nasional kan. Makanya mereka dukung juga. Bahkan ada beberapa bupati dan wali kota yang menyarankan setiap SMA di daerah itu untuk mengirim calon-calonnya untuk ikut berlomba di tempat itu. Jadi kalau kita lihat dari situ, iya juga ya. Artinya yang tadinya kita pikir sulit, ternyata kalau kita sering berkomunikasi dengan kemana-mana, ternyata kita dapat solusi juga. Nah tinggal sekarang setelah kita itu adalah eksekusi ini yang juga sangat harus penting gitu kan. Karena tanpa eksekusi yang rapih, yang baik, tentunya ide yang bagus, komunikasi yang bagus juga bisa juga tidak menjadi sebuah hasil yang bagus juga. Jadi mungkin saya sudah menjawab pertanyaan itu ya. Jadi memang baru, tapi kita yakin baru berapa bulan saja kita sudah. Jadi bayangin aja kalau kita misalnya ada 10.000 orang ikut di daerah-daerah, semua bikin konten video. Misalnya kita bikin channel YouTube saja, contohnya udah berapa konten yang bisa kita kumpulkan untuk punya YouTube yang kasarnya bagus gitu kan kasarnya. Ya akhirnya ide itu berkembang semakin luas kan gitu, dari cuma ingin cari pencarian bakat, lama-lama dihubungkan ke media sosial, dibikin ke lain-lainnya, menjadi semakin liar ide kita gitu. Jadi kembali kepada situ bahwa paling utama adalah ide, dan ide itu harus betul-betul solid. Kemudian maka dari itu kita juga butuh teman-teman dari media, karena pasti teman-teman media lebih pintar dalam bidang komunikasi. Kita bisa belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Kemudian juga kita pasti nanti juga belajar tentang ada pertanyaan? Masih ada, mungkin kita buka satu lagi. Silakan, tadi saya sudah melihat ke sini dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan waktu para pimpinan koperasi ya. Saya ingin sedikit menanyakan tentang program besar ini ya, yang akan merekrut sampai puluhan ribu anggota koperasi. Apakah ada perlindungan semacam asuransi rencana ke depannya? Semacam asuransi apa yang kami berikan kepada anggota koperasi? Dan yang kedua, apakah sebagai anggota koperasi ketika kita kan nggak tahu ya Pak ya, apakah bisa diwariskan kepada anak cucu kita apa tidak gitu? Itu aja. Tentang asuransi sedang kita pikirkan Pak, karena itu menurut saya sebuah program yang bisa dikerjakan, karena kebetulan alumni saya juga melakukan melakukan program itu, di mana mereka mencari perusahaan asuransi yang mau mensupport para alumni di sebuah organisasi. Jadi menurut saya itu nanti pasti akan kita pikirkan Pak, dan insya Allah tidak lama lagi kita bisa mendapatkan merumuskan proposalnya. Dan yang kedua tentang diwariskan, menurut saya itu tidak dalam aturannya tidak bisa diwariskan Pak, karena simpanan pokok dan wajib itu sebetulnya merupakan tabungan daripada anggota koperasi, di mana nanti kalau dia meninggal atau dia berhenti akan dikembalikan Pak. Jadi nggak hilang uang itu. Itu tidak diturunkan. Nanti kalau itu tinggal suruh aja anaknya ikut gabung koperasi, di mana uang yang tadi punya bapaknya diinvestasikannya lagi. Karena semakin besar investasi yang dia
masukkan di dalam koperasi itu semakin besar lagi dari bagian keuntungan, karena tiap tahun kan nanti ada bagian keuntungan Pak. Jadi bagian keuntungannya akan menjadi semakin besar. Saya rasa soal investasi jadi pada semangat nih. Dari mana? Perkenalkan, nama saya Arman dari media Cerita News. Saya mau bertanya nih, khusus buat Tikus. Tikus sudah jadi anggota koperasi Trikarya belum? Sudah dong, sudah, iya. seluruh anggota Personil dan keluarga sudah. Ya, Pak, nanti setelah ini sebelum ditanya saya nanya duluan kan tadi. Jadi komunitas kita, fans kita juga kita ajak gabung ke sini. Ya. Terus ini saya mau tanya ke Pak Presiden Trikarya, bagaimana sih bisa terjalin kerjasama Trikarya dengan Asmen? Lalu saya bertanya lagi nih kepada Ketua Asmen, nanti hasil penjualan dari tiket konser amal ini akan diberikan pada wartawan yang berkebutuhan khusus. Mau tahu Khususnya apa gitu? Wartawan yang berkebutuhan khusus itu kategorinya seperti apa? Satu lagi Pak Presiden, saya sering lihat di media sosial Indonesia ini punya gaya ekonominya kapitalis. Nah, hari ini koperasi itu dikenal dengan gaya ekonomi Pancasila. Apakah itu benar? Setuju nggak Pak itu kalau itu dikatakan itu? Ya, itu sekian, terima kasih. Terima kasih. Terkait tadi, jadi di jurnalis warga di seluruh pelosok tanah air ini banyak sekali wartawan-wartawan kita itu yang masih freelance. Jadi pendapatannya itu ternyata masih sangat rendah karena tidak bekerja tetap. Contohnya untuk fasilitas seperti handphone yang tidak memadai, memorinya nggak cukup, itu banyak diantara wartawan kita yang jurnalis warga itu uploadnya masih menggunakan handphone. Handphonenya aja masih jadul, untuk upload berita sulit gitu. Itu terus belum memiliki laptop gitu. Nah, belum punya laptop. Ada yang kendaraan operasionalnya itu udah, rantainya udah kering kayak gitu. Jadi sulit untuk jalan dari satu instansi ke instansi lainnya. Jadi banyak wartawan-wartawan kita yang masih membutuhkan. Bahkan banyak di luar daerah itu, di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh listrik ternyata. Di Kalimantan Utara, bahkan di Sumatera, itu banyak wartawan-wartawan kita yang masih daerahnya itu belum teraliri listrik. Jadi kita akan sampai ke sana. Itu. Terima kasih. Kalau penampilan nggak bisa diragukan, Pak. Penampilan. Tadi apa pertanyaannya? Asmen dan Trikarya kapan terjalin? Bagaimana terjalin? Menurut saya bukan hanya Asmen ya, tapi semua kawan-kawan kita yang berkolaborasi pastinya kita akan memikirkan kerjasama apa yang harus kita lakukan gitu. Karena pasti orang akan bertanya apa sih manfaatnya saya gabung dengan Trikarya gitu. Dan itu dari tiap orang ke orang, dari tiap kelompok ke kelompok pasti akan berbeda. Dan itu mungkin tugas daripada kita untuk mencari tahu itu. Tapi pada prinsipnya kita sebetulnya kita bisa, yang harus kita mulai adalah yaitu artinya kita harus mendapatkan ide. Misalnya kalau tadi ada beberapa persoalan, kita harus mendapatkan ide dulu. Persoalan itu bagaimana bisa kita selesaikan. Dan kita selalu percaya di Trikarya ini bahwa yang paling utama kalau kita ingin membantu orang, paling tidak kita membantu orang tersebut menemukan dulu dirinya sendiri dulu, gitu kan. Artinya bakat dia apa sih sebetulnya? Apakah memang bakatnya adalah jurnalis atau kebetulan jurnalis hanya sebagai batu loncatan saja? Tapi kalau kita bisa masing-masing bisa menemukan bakat yang sebenarnya, seharusnya solusi kehidupan kita bisa
bisa kita cari jalan keluarnya, karena Tuhan itu selalu memberi kita bekal itu kan, bekal akal pikiran, dan kebetulan sebetulnya bekal akal pikiran untuk dia bisa mengetahui bakat-bakat apa yang ada di dalam diri. Dan itu mungkin salah satu misi daripada Trikarya juga adalah nanti kita ingin bagaimana membantu generasi muda untuk bisa menemukan diri mereka sendiri, dan juga kita akan bilang kepada generasi muda bahwa di masa depan itu nggak ada yang namanya kerjaan gitu kan. Mereka harus bisa menciptakan kerjaan mereka sendiri, dan pekerjaan mereka itu sendiri harus tidak bisa ikut-ikut lagi di masa depan. Mereka harus melakukan dengan cara melakukan riset. Itu alasannya mengapa di negara Amerika, Eropa atau Israel mereka bisa menemukan ide-ide yang cemerlang itu tidak lain tidak bukan adalah karena mereka melakukan riset. Dan riset itu tidak sadar mereka pasti akan berdiskusi, berdialog dengan dirinya sendiri kan gitu. Jadi di situ mungkin kalau kita boleh bisa saran, mungkin kalau nanti kita akan diskusi dengan Pak Ari bagaimana kita saling bertukar informasi sehingga kita bisa saling membantu, karena tentunya Trikarya juga perlu bantuan dari para media. Demikian juga mudah-mudahan dan pastinya dan harus Trikarya terus memikirkan apa yang bisa kita bantu untuk bisa membuat teman-teman media bisa lebih maju lagi. Oke. Kita akan jawab deh. Oh ya, kapitalis. Kita sadar bahwa sekarang ada istilah oligopoli, ada istilah kapitalis, ada istilah macam-macam. Tapi kita yakin aja bahwa di sekarang di kepemerintahan kita ada kementerian yang namanya Kemenkraf, perekonomian kreatif. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita mau meningkatkan perekonomian kita, orang-orang kreatif itu sangat penting, dan kita harus selalu meningkatkan kreativitas kita. Insya Allah perekonomian kita juga akan maju. Kita berdoa kepada pemerintah perekonomian kreatif. Boleh bertanya? Saya ada Bang Anto dari 10 News. Pertanyaan saya gini, ini koperasi ini kalau di umum tahunnya mereka kan simpan pinjam, iya kan. Tadi dikatakan bahwa banyak nanti ada investor ya, investor. Dan sampai kan kalau tahunnya dari masyarakat itu kalau koperasi kayak seperti Langit Biru, ketika investor udah banyak ditinggal gitu kan. Biasanya pelaku bisnis banyak begitu tuh. Nah, membedakan koperasi Trikarya dengan koperasi yang seperti itu bagaimana? Terus kedua, dari pelaku biasanya asmen, pelaku seni ini percaya sekali atau membangun trustnya kepada mereka itu apa yang dilakukan oleh Trikarya? Terus ketiganya, kenapa lebih koperasi itu menyukai di bidang seni? Terima kasih. Silakan mungkin berat pertanyaannya. Pertanyaannya tentang koperasi simpan pinjam. Memang sekarang saat ini masyarakat lebih mengenal tentang koperasi simpan pinjam, tetapi jarang yang berpikir tentang koperasi di sektor real seperti apa yang kita kerjakan. Tapi menurut saya kita harus percaya bahwa ini sebetulnya kalau kita jalankan dengan baik merupakan sesuatu kekuatan yang luar biasa. Karena kita bikin koperasi ini semata bukan bisnis, tetapi kita berpikir bahwa kita belajar tentang kehidupan. Jadi kalau kita belajar tentang kehidupan, tentunya kita akan selalu, ya kasarnya seperti contohnya mengapa Trikarya berterima kasih bergabung dengan konser amal yang akan dilakukan tanggal 19. Karena kalau kita ingat dengan filosofi hidup kita bahwa apa yang sering orang katakan we are one energy, itu kan sebenarnya hanya kalau nggak kita lakukan seperti yang kita lakukan saat ini, orang nggak akan merasa gitu. Tapi dengan kita melakukan saat ini, kita betul-betul merasa bahwa oh iya kita turut membantu yang mungkin kekurangan atau yang mungkin. Jadi semua yang kita kegiatan melakukan ini, insya Allah kalau kita melakukan ini semua, insya Allah
apa yang kita inginkan juga bisa kita dapatkan karena kita betul-betul mempraktekkan apa yang diajarkan oleh kehidupan. Jadi kalau misalnya nanti kita kasarnya karena kita akhirnya kalau kita belajar begini kita sudah tahu bagaimana sih bisa dapat investor, gimana sih kita kalau bisa maju, bagaimana sih kalau kita ingin insya Allah kaya atau segala macam, kita udah tahu caranya kan gitu. Dan ini yang sebetulnya melalui Trikarya itu pesan-pesan itu yang akan kita berikan, dan pesan-pesan itu hanya bisa kita sampaikan kalau kita bisa disampaikan oleh orang-orang kreatif juga kan gitu. Tapi kalau kita mau ngomong we are one gitu kan orang ngomong apa kan gitu. Tapi kalau kita lakukan dengan orang-orang kreatif ini kita bisa melakukan dengan real gitu kan. Kita bikin konser amal yang datang juga bukan orang-orang yang kita anggap juga orang-orang yang katakanlah orang-orang sudah sukses Pak ya. Artinya apa? Kalau mereka datang ke tempat kita mau insya Allah kalau kita mau minta tolong ke mereka juga dibantu karena mereka melihat kita oke kan gitu. Nah jadi disitulah artinya kita bedanya Trikarya dengan koperasi lainnya karena kita lebih kepada kita sama-sama belajar tentang kehidupan. Jadi kita sama-sama memperluas persepsi tentang kehidupan. Jadi kalau persepsi kita tentang kehidupan semakin luas, insya Allah kita akan bisa semakin maju, akan bisa semakin sukses. Demikian untuk keyakinan kita. Mungkin tambahin sedikit, apa yang membedakan koperasi tadi ternyata ada pernah kejadian penipuan seperti itu ya. Nah, kalau menurut saya apapun bidangnya pasti akan ada yang namanya oknum. Mau di bidang perusahaan, mau di bidang yayasan atau apa pasti ada yang namanya oknum. Bidang apa saja gitu yang kita tekunin. Bahkan di industri kreatif, di manajemen artis pun banyak oknum seperti itu gitu. Tapi yang jelas waktu itu kenapa saya trust banget buat gabung ke Trikarya? Kalau saya sih pakai logika sedikit aja gitu. Kebetulan pendiri awalnya itu Om Budi ini, dan dia ini sebelum punya Trikarya, kita bisa saksikan ini ada restoran yang sangat terkenalnya dan ada beberapa cabang gitu. Jadi kalau ini adalah pusat penipuan, saya rasa aset ini semua kayaknya nggak bakal lari kemana-mana gitu. Jadi saya ngelihat bener-bener bahkan Trikarya ini dipusatkan di markasnya di tempat ya salah satu usaha karya beliau juga gitu. Ini logika sederhana saya pada saat itu saya mau bergabung gitu, karena kan saya yakin pasti adalah segelintir kadang-kadang ada reaksi seperti tadi, ada pertanyaan. Jadi begitu saya gabung di sini, kenapa ada trust yang begitu besar? Karena dia pelaku bisnis juga dan bisnisnya sudah banyak, jadi nggak mungkin ide mulianya dia tadi dia rusak sampai harus merusak usaha bisnisnya dia yang lain. Mungkin itu sih. Jadi untuk mempertahankan trust itu salah satunya juga kita alhamdulillah kita sudah hidup di era digital di era IT, sehingga semua hal itu akan kita lakukan secara transparan. Jadi itu menurut saya yang akan sangat membantu. Jadi misalnya kebetulan kita juga punya marketplace. Kalau punya marketplace udah pasti marketplace standar dulu, orang akan bisa tahu berapa saldonya, berapa simpanannya, berapa transaksinya. Akhirnya kalau kita sudah punya itu, untuk kita katakan manage keuangan dengan baik, pasti para anggota yang terlibat di sini juga bisa mengetahui semua hal yang terjadi di secara transparan. Jadi transparansi menurut saya sangat penting. Langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya April dari media BPI 91. Yang pertama sekali yang hendak kami tanyakan pada narasumber kami, ada 4 di hadapan kami pada sore hari ini. Yang pertama sekali kami masuk kepada Asmen. Asmen di sini mungkin Pak Ari bisa dapat memberi pemaparan kepada kami, walaupun kita sama-sama di jurnalis. Tentu ada yang namanya tadi bahasa jurnalis warga. Nah, itu bagaimana untuk satu merekrutmen, karena Indonesia ini sangat beberapa puluhan ribu bahkan ratusan ribu desa. Itu pertama. Lalu bagaimana juga membedakan antara netizen dengan jurnalis
Nah ini kan tentu kita sebagai jurnalis selama ini juga kita ketahui bahwasanya kita ada perlindungan hukum, bahkan kita pun punya undang-undang jurnalis tersebut, Undang-Undang 40 tahun 99 tersebut ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua kepada Pak Budi mungkin sebagai Presiden Trikarya, ini persyaratan apakah yang diperlukan oleh katakanlah peserta untuk di koperasi Trikarya tersebut? Karena ada kolaborasi tadi dengan Asmen, tentu kita tahu sendiri dari beberapa desa atau kecamatan dan sebagainya itu kabupaten provinsi ini sangat membutuhkan persyaratan-persyaratan yang mesti lebih selektif mungkin ya barangkali. Lalu yang kedua, adakah ide-ide khusus atau tertentu yang mereka bawa sehingga bisa mereka bergabung dengan Trikarya? Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab tadi terkait dengan rekrutmen Asmen. Jadi kita akan merekrutmen melalui banner yang ada di seluruh anggota media kita. Dipasang di atas banner dengan berbagai macam ukuran. Selain itu kita akan promosi juga di media sosial. Ada banyak media sosial. Dan juga dari wartawan-wartawan kita itu sendiri, rekan-rekannya, dari kepala biro, kepala perwakilan wilayah, dan anggota-anggota wartawan seluruh pelosok-pelosok. Itu yang sudah saya lakukan. Dan terkait tadi dengan jurnalis warga, itu pastinya kita akan arahkan untuk mengikuti uji kompetensi wartawan, sehingga mereka akan mendapatkan peningkatan ilmu dan masuk kepada perusahaan media sehingga dilindungi oleh undang-undang media pers. Itu ya Pak. Demikian. Ada satu lagi. Tentang persyaratan menurut saya sederhana, artinya cuma nanti di formulir pendaftaran ada nomor handphone, email sama KTP, itu saja sudah cukup. Kemudian ide atau talenta apa mesti mereka tampilkan menjadi anggota? Mereka tidak, menurut saya tidak perlu, justru nanti kita sedang memikirkan bagaimana kita bisa memberikan manfaat gitu. Seperti misalnya kalau tadi kita bicara uji kompetensi, mungkin nanti di koperasi kerjasama dengan Pak Ari kita bisa mengadakan pelatihan tentang jurnalisme, kemudian juga mungkin nanti memikirkan bagaimana perlunya ada sertifikasi Pak, yang mungkin Pak Ari kita bisa nanti memikirkan tentang hal itu. Adakah semacam workshop atau katakanlah latihan kerja? Ya itu nanti salah satu yang sedang kita pikirkan. Kalau di Trikarya ini kita ada suatu platform yang namanya e-learning center, yaitu platform untuk nanti pelatihan sama peningkatan pendidikan. Jadi itu termasuk jurnalis. Itu nanti akan kita pikirkan. Kita akan diskusi dengan Pak Ari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti kita sajikan dengan power kekinian. Itu seperti itu, Mas Agus. Oke, cuma itu aja, Mas. Iya, habis ini makan Mas. Iya, nampaknya waktu sudah berjalan sedemikian lama dan nampaknya rekan-rekan media antusias sekali untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita di sini. Dan press conference pada siang hari ini sudah sore sekali ya. Konser amal kolaborasi Asmen dan juga Trikarya bersama Tikus Band kita akan tutup, namun nanti kita akan sambung lagi dengan bincang-bincang santai karena kebetulan ada Bas Gemba di sini yang akan mempromosikan merilis album barunya, single terbarunya, dan mungkin rekan-rekan media di sini sudah menantikan hidangan santap sore yang tersedia. Jadi kami persilahkan kepada rekan-rekan media untuk menikmati hidangan dan
acara menjelang konferensi pers konser amal kolaborasi Asmen dan juga Trikarya bersama Tikus Band hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh rekan-rekan media yang telah hadir, khususnya Asmen dan juga Tikus, Bapak Budi Kurniadi dari Trikarya dan juga Mas Gema. Kami persilakan rekan-rekan media untuk menikmati hidangan yang tersedia. Ya, untuk rilis tentang Mas Gema itu rilisnya nanti di-share sama Bang Hari sebagai koordinator. Dirilis tentang apa itu albumnya Gema, juga tentang Trikarya itu udah ada nanti di-share ya di sana. Memang kita nggak bikin rilis biasa gitu, jadi biar teman-teman jurnalisnya kreatif. Biasanya kalau kita bikin itu kan dijiplak begitu aja ya. Jadi ada obrolan ini banyak banget yang bisa teman-teman rekan-rekan jurnalis untuk angkat ya dari obrolan kita ini. Ya, oke, terima kasih. Dan saya minta tolong teman-teman media untuk mensubscribe Top 123. Saya lagi ala-ala menjadi jurnalis dan akan mencoba menjadi jurnalis beneran. Saya akan mau cari license untuk menjadi jurnalis. Jadi jangan lupa di subscribe untuk Top 123. Kami bernaung di bawah Trikarya dan mereportase acara-acara penting baik dari news dan juga infotainment. Saya menjadi presenternya dan hanya menghadirkan 3 berita penting dari Anda dan untuk Anda dari hal-hal yang belum Anda ketahui. Terima kasih. Selamat menikmati. Silahkan semuanya untuk menikmati hidangan tersedia. Wah, kita punya hidangan enak.